Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan untuk membekali kehidupan kita, kehidupan rohani kita khususnya. Nah, saudara-saudara, pagi ini kita sama-sama akan merenungkan tentang inti dari pemberitaan Injil. Ada hal yang begitu simpel, hal yang begitu sederhana, bagaimana kita memberikan penjelasan tentang berita Injil ini secara lebih komprehensif. Jadi nanti ada satu benang merah yang kita bisa jelaskan kenapa terjadi di dalam penggenapannya di dalam Yesus tentang kematiannya, lalu kemudian tentang ada juga kelahirannya, kematiannya, dan juga kebangkitannya. Jadi di dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15 adalah di situ disebutkan, aku akan mengadakan permusuhan dengan keturunanmu dan keturunannya. Ya, keturunan perempuan itu akan meremukkan kepalamu. Tetapi kita bahas satu persatu. Dari pertama, aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu dan keturunannya. Nah, di sini bicara tentang kelahiran, ya, keturunannya, ya. Berarti itu adalah keturunan perempuan itu. Nah, saudara-saudara, lalu yang kedua, keturunan perempuan itu akan meremukkan kepalamu. Itu bicara tentang kebangkitan. Ya. Lalu disebutkan atau keturunanmu, keturunan sulat itu akan meremukkan tumitnya. Itu bicara tentang kematiannya. Saudara-saudara, kita bahas satu persatu. Yaitu yang pertama adalah berita tentang kelahiran itu. Aku akan mengadakan permusuhan dengan antara keturunanmu dan keturunannya. Berarti ini bicara tentang kelahiran Kristus. Saudara-saudara, nah, di dalam bagian ini kita melihat orang Israel begitu menanti-nantikan, ya, nubuatan ini akan terjadi. Mereka juga berharap, wah, jangan-jangan itu adalah nanti keturunanku, anakku menjadi, ya, yang dinubuatkan itu. Kalau ketemu dengan perempuan yang tidak punya anak, mereka berpikir, wah, itu sudah kutukan. Ya, kenapa? Karena hal utama yang dipikirkan mereka adalah seorang perempuan harus punya anak. Dan harapan-harapan mereka adalah keturunannya itu adalah yang dinubuatkan ini tadi. Nah, tetapi saudara-saudara, mereka salah menafsirkan tentang nubuatan itu. Ya. Aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu dan keturunan perempuan itu. Jadi keturunan perempuan itu, kita melihat orang Israel ini, ya, selalu menjadikan, ya, laki-laki itu sebagai yang mendominasi, ya. Mereka memiliki sistem patriarkal di dalam kehidupan keluarga mereka. Maka perempuan itu tidak terlalu mendapat tempat di sana. Sehingga kalau saudara lihat di dalam tulisan-tulisan, misalnya Petrus anak Yohanes anak-anak Zebedeus misalnya, yang disebut selalu bapak mereka. Orang tuanya itu bapaknya yang disebutkan, bukan istrinya. Mereka tidak mungkin menyebut nama ibunya, selalu bapaknya. Aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu dan keturunan perempuan itu berarti bukan keturunan laki-laki. Nah, kan kita melihat bahwa artinya, ya, ini bukan hasil hubungan laki-laki dengan perempuan. Anak yang akan lahir itu adalah keturunan perempuan itu saja, meminjam itu kandungannya, ya. Karena itu yang akan lahir adalah yang dari Roh Kudus. Jadi sebetulnya mereka tidak terlalu memahami dan salah menafsirkan nubuatan itu. Lalu kemudian, saudara, yang kedua adalah keturunannya akan meremukkan kepalamu, ya. Keturunan perempuan itu akan meremukkan kepalamu. Jadi itu adalah peristiwa kebangkitan. Lalu keturunanmu akan meremukkan tumitnya. Itu adalah peristiwa kematian. Yang spesial di dalam berita Injil ini apa? Yang spesial adalah ada berita kelahiran, ada berita kematiannya juga ada, tapi ada berita kebangkitan. Nah, saudara-saudara, pendiri agama, mereka selalu mengalami siklus yang namanya kelahiran, lalu kemudian ada kematian, ya. Ketika mereka lahir, diperingati. Ketika dia mati, diperingati tanggalnya, waktunya kapan. Tetapi selalu tidak ada istilah pada waktu mereka bangkit.
di dalam nubuatan yang terdapat dalam Kejadian pasal 3 ayat 15, ini dicantumkan ketiga hal itu. Ada kelahiran, ada kematian, tetapi yang di tengah tadi adalah kebangkitan. Saudara-saudara, ini sesuatu yang spesial yang tidak pernah ada terjadi kepada pemimpin-pemimpin agama yang lain. Nah, itu membuktikan bahwa Yesus Kristus ini adalah satu pribadi yang spesial. Nah, saudara, maka Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 17, jikalau Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah iman kita. Kalau Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah iman kita. Ya, maka kebangkitan Kristus adalah kemenangan yang luar biasa. Jadi di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15 ini adalah satu berita khusus yang begitu penting yang kita harus jadikan sebagai inti pemberitaan Injil. Jadi memang kemudian kalau benang merahnya kita tarik kepada peristiwa Yesus, semua akan menyambung begitu rupa, begitu jelas. Ya, bahkan yang dijanjikan itu nanti kita akan lihat itu jadi catatan kaki yang kemudian diteruskan kepada nubuatan-nubuatan yang dikerjakan oleh para nabi. Termasuk kelahirannya ada di mana, lalu kemudian namanya akan menjadi siapa, itu nanti ada di dalam nubuatan-nubuatan. Tetapi dari titik awal, sejak ketika di Kejadian, setelah pencipta, setelah manusia jatuh dalam dosa, Tuhan sudah menubuatkan peristiwa ketiga hal itu. Kelahirannya, lalu ada kematiannya, tetapi di tengah-tengah ada kebangkitannya. Berita ini menjadi spesial. Berita ini harus kita kabarkan kepada setiap orang. Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia adalah Mesias yang menjadi penyelamat kehidupan kita. Bukan hanya untuk hidup kita di saat di dunia ini, lebih lagi yang penting adalah hidup kita di masa yang akan datang, yaitu dalam kekekalan bersama-sama dengan Tuhan. Saya berharap kita menjadi pribadi yang begitu bersemangat di dalam memberitakan kabar baik ini. Ya, karena kita tahu kita begitu mengasihi Tuhan. Tuhan sudah memberikan begitu banyak kepada kita, anugerah yang tidak ternilai buat kita. Mari kita kabarkan Injil ini kepada setiap orang, terutama kepada keluarga kita, orang-orang terdekat kita. Sampaikan ini, karena manusia membutuhkan keselamatan. Surga yang akan kita nikmati adalah surga yang begitu indah. Di dunia ini tidak ada kebahagiaan semacam itu. Kalau misalnya hanya soal emas dan perak, di dunia ini ada. Kalau soal kebahagiaan hal-hal yang lain, mungkin di dunia ini ada. Tetapi Alkitab katakan surga itu adalah surga di mana tidak ada ratap dan kertak gigi, yang ada adalah damai, sejahtera, dan sukacita yang tidak ada di dunia ini. Tuhan sediakan buat kita. Kiranya kita bersemangat, kita jalani kehidupan kita sambil kita mengingat amanat agung Tuhan untuk terus memberitakan Injil. Tuhan memberkati. Shalom.